Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Persib Bandung resmi mengirimkan surat pada LIB untuk meminta laga antara Bali United lawan Persib Bandung ini ditunda. Sebab menurut pihak Persib alasannya adalah kondisi yang tidak memungkinkan dan sangat merepotkan untuk Persib. Usai lawan Pot FC di ACL 2, maka Persib akan sangat tertekan ataupun sangat mepet waktunya. Jadi gini kan, laga lawan Pot FC ini kan di ACL 2 tanggal 28 November, sementara lawan Bali itu kan 1 Desember. Jadi Persib itu cuma punya waktu 2 hari buat recovery. Belum lagi dipotong perjalanan nih antara Thailand ke Indonesia. Nah, jadi bisa dibilang ini sangat membunuh bagi para pemain Persib kalau memang laga ini nggak ditunda. Nah, kita akan tunggu nih apakah permohonan Persib ini disetujui atau tidak. Kalau feeling kami sih enggak ya, sebab karena ini udah ada kesepakatan di awal liga. Tapi ya nggak tahu juga kalau pihak Persib ternyata pintar ngerayunya. Oke, jadi gini, kita akan coba jelaskan. Pertandingan Liga 1 itu bukan berarti nggak bisa ditunda loh ya. Bisa, pertandingan Liga 1 itu boleh ditunda, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya apa aja sih? Yang pertama, sebuah laga Liga 1 bisa ditunda karena adanya force majeure alias keadaan yang mendesak atau keadaan yang genting seperti bencana alam, tragedi, dan lain-lain. Yang kedua, sebuah laga Liga 1 bisa ditunda jika salah satu tim ada yang terkena musibah. Yang ketiga, sebuah pertandingan Liga 1 bisa ditunda apabila ada terjadi kerusuhan yang masif di tempat bertanding. Yang keempat, sebuah laga Liga 1 bisa ditunda karena dikarenakan adanya kegiatan politik. Yang kelima, sebuah laga Liga 1 bisa ditunda jika ada persetujuan dari dua belah pihak yang bertanding. Itu tadi ya 5 syarat sebuah laga di Liga 1 musim ini bisa ditunda. Nah, sekarang kita lihat situasinya gimana sih laga Persib lawan Bali United ini. Kalau dibilang force majeure juga enggak, sebab kan nggak ada bencana, nggak ada tragedi juga. Kalau dibilang salah satu tim kena musibah juga kita nggak lihat ada musibah. Kalau dibilang ada kerusuhan pun enggak. Kegiatan politik juga enggak. Jadi satu-satunya cara agar laga ini bisa ditunda yaitu poin 5, adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi jika Persib mengajukan laga ini ditunda, harus ada persetujuan dari pihak Bali United. Nah gitu ya. Menurut pelatih Persib Boyan Hodak, jika LIB tak mau penuhi permintaan ini, ya udah Hodak pun udah nggak peduli lagi sama yang namanya ranking liga, dan kemungkinan Persib pun nggak akan melepas pemain ke timnas Indonesia. Sebab menurut Boyan Hodak, jika mereka tak peduli, kenapa saya harus repot-repot peduli pada liga? Itu kata Hodak. Ya kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Dari Persebaya, aroma mantan akan kembali berkumpul di Persebaya ini mulai tercium di jendela transfer ini. Sebab selain ada Yan Victor, juga kabarnya akan ada beberapa pemain yang dipulangkan ke Persebaya seperti Rizky Ridho yang masih terus digoda nih dari Persija. Lalu ada sejumlah mantan pemain lain pun tengah digoda untuk pulang ke Persebaya. Siapa saja ya? Ada Koko Ari dari Madura United. Ada Alwi Slamet dari Malut United, ada Rahmat Irianto dari Persib Bandung, David Da Silva dari Persib Bandung, Taisei Marukawa dari Dewa United, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Andik Firmansyah dari Persiraja Banda Aceh, dan lain-lain. Ini akan menarik, kita tunggu ya. Dengan dana yang berlimpah yang didapatkan oleh pihak Persebaya, apakah Persebaya akan benar-benar menggebrak di musim ini? Dari Persija Jakarta, selain Kapten Rizky Ridho yang
gencar digoda untuk pulang ke Persebaya, Persija pun dikabarkan akan ditinggalkan beberapa pemainnya lagi. Salah satunya adalah Witan Sulaiman. Pak Haji ini kabarnya udah meminta nih pada agennya untuk dicarikan klub di luar negeri, alias Witan ini pengen abroad lagi katanya. Selain Witan ada nama M Ferrari yang kabarnya pun ini berminat untuk bermain di luar negeri. Nah, pihak Timnas atau PSSI sendiri kabarnya sih akan membantu nih para penggawa Timnas ini untuk mencarikan klub di luar negeri. Meskipun demikian, pihak Persija ternyata justru senang jika 3 pemain ini keluar dari Persija. Lah kok senang? Ya, pihak Persija melalui presidennya Muhammad Perpanca mengaku senang-senang aja kalau 3 pemain ini keluar dari Persija, asal keluarnya itu memang ke klub luar negeri. Jadi menurut Prapanca, Persija sendiri tak akan menahan para pemain Persija yang memang ingin berkarir di luar negeri. Siapapun itu dipersilakan, bahkan Persija sangat mendukung para pemainnya untuk abroad ke luar negeri. Dari Borneo FC, pihak Borneo FC merasa beruntung nih di pekan ke-12. Kenapa ya? Karena ada isu kabar jika katanya pihak Persib ini akan kembali ke GBLA. Ya, pekan 12 Borneo akan jumpa Persib Bandung. Nah, katanya atau kabar yang beredar, pihak Persib akan kembali ke Stadion GBLA. Kenapa pihak Borneo FC merasa diuntungkan? Sebab pihak Borneo FC ini tahu jika rekor Persib di Stadion GBLA ini nggak terlalu bagus. Bahkan pihak Borneo jika harus memilih, mereka itu nggak mau loh jumpa Persib itu di Sijalak Harupat. Karena Sijalak Harupat bukan cuma menurut Borneo FC loh ya, tapi hampir semua lawan Persib itu akan sangat angker dan memiliki aura yang berbeda yang sulit ditaklukkan oleh tim-tim lawan. Jadi jika Persib memilih kembali ke GBLA saat jumpa Borneo FC, ini tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi tim-tim lawan. Ada apa ya dengan Persib dan GBLA? Dari Barito Putra kabarnya akan meramaikan perburuan mantan striker Persib Bruno Katanhede yang memang akan ke Indonesia. Bruno Katanhede sendiri kabarnya akan melakukan atau mengikuti seleksi di PSIS Semarang. Tapi pihak Barito justru menawarkan hal yang lebih menggiurkan pada Katanhede. Jadi pihak Barito ini katanya, ya udah lu masuk aja ke tim gua. Di sini nggak perlu lagi seleksi katanya. Nah, kenapa Barito ini ngotot banget mendatangkan pemain baru alias striker baru? Memang mereka ini tengah agak jeblok ya di lini depannya setelah Al Haji Gero ini memang sama sekali nggak berkembang di Barito. Yang unik lagi, ini posisi Rahmat Darmawan kan memang nggak aman nih. Ada isu, catat isu ya, kalau posisi RD ini akan digantikan oleh Robert Rene Albert. Nah, kalau benar Robert Rene Albert ini ke Barito Putra, berarti mungkin benar ya Bruno Katanhede akan diambil. Karena kalau Barito Putra bisa mendatangkan Robert Rene Albert, otomatis untuk mendatangkan Bruno Katanhede akan jauh lebih besar. Bahkan bukan cuma Bruno sih, ada beberapa pemain Persib lain yang katanya akan dibawa atau dibajak. Siapa aja ya? Ditunggu aja di bulan Desember nanti. Malu. Ya, ini mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi di Indonesia itu sendiri. Kenapa kami bilang demikian? Yang pertama, usai dihujat oleh sebagian netizen Indonesia yang entahlah otaknya kopong kali ya. Mesiger ini cerita nih atau curhat nih. Dia bilang, dia sih nggak masalah ya dihujat, tapi ibunya ini nih, ibunya si Miss ini sampai nangis loh ngeliat anaknya ini dihujat. Padahal ibunya si Messi ini itu udah sangat bangga loh Messi ini masuk ke timnas Indonesia. Tapi anaknya malah dihujat sama orang Indonesia sendiri. Jujur kami pribadi ya malu banget loh ngelihat tingkah laku sebagian warga kita kayak gini nih. Ini kan kita selalu tahu nih, ini selalu rame ya. Tiap kali timnas main, orang-orang yang tadinya nggak ada hubungannya dengan timnas, orang-orang yang tadinya mendem alias ngilang, orang-orang yang tadinya nggak ada hubungannya dengan bola, tiba-tiba speak up alias ngoceh. Mau itu timnas menang, imbang, kalah, pasti ngoceh. Dan sialnya ocehan-ocehan itu diikuti nih oleh sebagian warganet kita yang emang otaknya kopong, yang SDM-nya rendah. Sintayong out, hujat pemain, inilah itulah. Bener nggak?
Ya udah gini aja, coba sekali-kali penuhin tuh permintaan para otak kopong, pecat Sintayong tuh, ganti dengan pelatih yang mereka mau. Siapa? Zidane. Cuma pertanyaan saya gini loh, ketika PSSI memecat Sintayong dan menggantinya dengan Zidane, apakah ada jaminan jika Zidane mampu berikan prestasi buat timnas? Lalu apakah ada jaminan jika Zidane melatih timnas Indonesia dan timnas Indonesia jadi babuk atau timnas Indonesia ini nggak menang, apakah Zidane nggak bakalan dihujat? Ada jaminan kayak gitu nggak? Nggak ada jaminan timnas bakalan lebih bagus. Nggak ada jaminan pelatih pengganti Sintayong itu nggak akan dihujat. Karena permasalahan sepak bola Indonesia itu bukan cuma ada di pelatihnya atau bukan cuma ada di pemainnya. Tapi permasalahan sepak bola utama Indonesia itu ada di netizennya. Sekelas Jai Ijes, Miss Hilges aja dihujat, bahkan sekelas MU dan klub lain pun dihujat sama netizen Indo. Benar apa benar? Yang harus dibenahi terlebih dahulu itu bukan masalah pelatihnya, tapi SDM dan attitude bangsa ini. Gini loh, kita kasih contoh loh ya. Misalnya nih, Sintayong dipecat nih. Mereka nih pasti yang udah kuar-kuar, Sintayong out, Sintayong out. Giliran mendatangkan pelatih baru, contoh Zidane. Tapi Zidane malah jeblok atau keokan timnas, terus Zidane dihujat. Apakah orang-orang yang tadinya ngehujat Sintayong bakalan ngaku salah? Nggak mungkin. Ketika ada temennya atau orang yang bilang gini, gara-gara lu nih hujat Sintayong, tuh lihat timnas Indonesia lebih bapuk kan? Apa mereka akan minta maaf? Enggak. Mereka mah akan bilang gini, lah gua mah nggak ikut-ikutan hujat Sintayong kok. Bener apa bener? Kenapa kami tahu seperti itu? Sebab inilah mental dan watak bangsa ini. Di negara ini, rasa sopan santun, attitude, sikap, tata krama ini udah mulai hilang di bangsa ini sejak adanya reformasi yang dipimpin si rambut putih. Jadi kalau buat kami ya, kalau ingin membangun fondasi sepak bola Indonesia yang kokoh, bukan soal bibit mudanya lo ya, tapi benahi dulu mental dan watak bangsa ini. Yang keempat, apakah kita masih optimis akan lolos ke Piala Dunia? Kemarin target Erick Thohir udah gagal satu ya. Karena kan target Erick Thohir itu di 6 laga ini, lawan Jepang imbang, lawan Arab menang, lawan Australia imbang, lawan Bahrain dan Cina menang. Tapi lawan Jepang justru kalah. Meskipun El Bimbang alias Ole Romi ini udah tiba di Indonesia dan udah lakoni tes medis dan kabarnya sih bulan Desember ini akan diambil sumpah, dan Ole pun udah nonton tuh pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang sampai pusing lihat permainan timnas. Tapi apakah akan lebih tajam lini serang timnas Indonesia? Karena kan balik lagi ke pelatihnya, Wong Eliano aja nggak dipasang kok. Kalau pendapat kami gini loh ya, coba Sintayong ini diistirahatkan dulu. Contoh misalnya nih, PSSI mengundang satu negara kuat nih buat uji coba lawan Indonesia. Pakai pemain full, pemain timnas Piala Dunia ya, tapi pelatihnya bukan Sintayong. Biar tahu apakah dengan ganti pelatih, tapi dengan pemain-pemain yang sama bisa lebih bagus apa enggak. Tapi dengan catatan ya, lawan uji cobanya pun harus tim yang kuat, minimal sekelas Jepang lah, biar bisa tahu nih. Dan para otak kopong ini bisa ngelihat nih, kalau memang lebih bagus ya udah Sintayong boleh dilepas atau suruh fokus aja Sintayong di AFF. Itu aja sih buat kami.